Perkenalkan, nama saya Firman Renar Daily dengan NIM 240306097, kelas PTNA dengan dosen pengampu Ibu Tati Fidianasari, SPT MPIPM. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses sintesis kuning telur atau YOL. Proses pembentukan kuning telur disebut vitellogenesis dan terjadi terutama di organ hati serta ovarium. Kuning telur atau yolk mengandung sekitar 50% air, sedangkan sisanya tersusun atas protein dan lipid dengan perbandingan sekitar 1:2. Lipid pada yolk berbentuk lipoprotein. Komponen utamanya penyusun yolk terdiri atas fosfoprotein atau fosfitin, lipofitelin atau high density lipoprotein HDL, serta karbohidrat dalam bentuk mannose glukosamin. Nah, tahap pertama sintesis yolk terjadi pada hati. Pada organ ini berlangsung sintesis protein, lipid, dan lipoprotein penyusun yolk yang dikendalikan oleh hormon gonadotropin dan hormon steroid. Hormon yang sangat berperan adalah follicle stimulating hormon atau FSH. Menjelang ovulasi sekitar 15 jam sebelumnya, kadar FSH meningkat dan merangsang perkembangan folikel ovarium. Tahap berikutnya terjadi di ovarium. Di ovarium, kolesterol menjadi prekursor utama pembentukan hormon steroid seperti pregnenolon, progesteron, androstenedion, testosteron, estradiol, dan estron. Hormon-hormon tersebut membantu mengatur perkembangan folikel dan proses pembentukan yolk. Setelah disintesis di hati, zat-zat seperti protein, lipid, lipoprotein dibawa oleh darah menuju folikel ovarium. Folikel yang sedang berkembang akan menyerap dan menimbun zat-zat tersebut sedikit demi sedikit sehingga ukuran yolk semakin membesar. Setelah folikel matang, terjadi proses ovulasi di ovarium dan yolk dilepaskan menuju infundibulum. Oviduk atau proses pembentukan telur selanjutnya. Proses sintesis putih telur atau yang disebut dengan albumen. Proses pembentukan putih telur disebut sintesis albumen dan berlangsung di bagian magnum oviduk. Magnum merupakan bagian terpanjang dari oviduk dan menjadi tempat utama sintesis serta sekresi putih telur. Yolk berada di magnum selama kurang lebih 3,5 jam untuk dibungkus oleh albumen. Pada magnum terdapat glandula tubular dan sel globet yang berfungsi mensekresikan putih telur kental dan putih telur encer. Albumen terdiri dari chalase atau tali pengantung kuning telur, putih telur kental, putih telur encer bagian dalam, dan putih telur encer bagian luar. Protein utama penyusun albumen terdiri dari ovalbumin, ovotransferin, ovomuncoid, ovoglobulin, lisozimi, serta A dan B ovomik. Selain itu, terdapat protein lain dalam jumlah kecil seperti avidin, flavoprotein, ovomakroglobin, ovoinhibitor, dan papain inhibitor. Sintesis protein albumen dipengaruhi oleh hormon estrogen. Proses ini dimulai ketika estrogen masuk ke dalam sel-sel magnum oviduct dan diberikan dengan reseptor estrogen. Kompleks estrogen dan reseptor kemudian masuk ke inti sel dan mengaktifkan gen tertentu hingga terbentuk mRNA. Selanjutnya mRNA keluar menuju ribosom untuk diterjemahkan menjadi protein spesifik seperti albumen. Tahap sintesis protein albumen meliputi pembentukan mRNA dari DNA, aktivitas asam amino, pembentukan aminoakli atau tRNA, pembentukan kompleks ribosom dan mRNA,
hingga akhirnya terbentuk protein fungsional albumen. Nah, proses sintesis kerabang telur. Nah, proses sintesis kerabang telur ini proses pembentukan yang disebut klasifikasi dan berlangsung di uterus dan glandula kerabang telur. Uterus merupakan bagian oviduct yang menjadi tempat pembentukan kerabang dan penambahan air pada putih telur. Telur berada di uterus selama sekitar 18-20 jam sehingga menjadi tahap terlama dalam pembentukan telur. Pada proses klasifikasi terjadi pengendapan mineral terutama kalsium, karbohidrat, dan membran kerambang hingga terbentuk kerambang telur yang keras. Warna kerambang juga dibentuk di uterus. Pada akhirnya proses mineralisasi. Metabolisme kalsium pada proses pembentukan kerambang dipengaruhi oleh vitamin D. Vitamin D diaktifkan di ginjal. Di ginjal menjadi 1,25 hidroksivitamin. D3 membantu penyerapan dan transport kalsium menuju uterus. Selain vitamin D, hormon steroid dan prolaktin juga berperan dalam pengaturan metabolisme kalsium. Pada glandula kerabang terdapat kalsium di kalsium binding protein atau CABP yang berfungsi mengangkut kalsium menuju tempat pembentukan kerambang. Sintesis CABP dikendalikan oleh vitamin D3 serta hormon estrogen dan progesteron. Proses pembentukan kerambang dimulai ketika ion kalsium dari darah masuk ke mukosa sel glandula kerabang. Kemudian disekresikan ke cairan uterus dan dikendapkan pada membran kerambang hingga terbentuk kerambang telur yang keras. Setelah proses selesai, telur bergerak maju, vagina terus bergerak menuju vagina dan akhirnya dikeluarkan melalui kloaka dan proses oviposisi. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih.